Mari kita pujikan pujian sinar kemuliaan-Mu Bapa. Sinar kemuliaan-Mu Bapa memenuhi di sekelilingku. Ku rasakan hadirat-Mu, Kau tenggelamkan jiwaku. Ku ingin tetap tinggal bersama-Mu. Sinar kemuliaan-Mu Bapa memenuhi di sekelilingku. Ku rasakan hadirat-Mu, Kau tenggelamkan jiwaku. Ku ingin tetap tinggal bersama-Mu. Ku ingin tetap di sini, menikmati bait-Mu. Ku ingin tetap di sini dan memandang indah wajah-Mu. Sinar kemuliaan-Mu Bapa memenuhi di sekeliling kami. Kami mau merasakan hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih, sinar kemuliaan. Sinar kemuliaan-Mu Bapa memenuhi di sekelilingku. Ku rasakan hadirat-Mu, Kau tenggelamkan jiwaku. Ku ingin tetap tinggal bersama-Mu. Ku ingin tetap di sini, menikmati bait-Mu. Ku ingin tetap di sini dan memandang indah wajah-Mu. Ku ingin Saya ajak jemaat untuk bangkit berdiri. Menikmati bait-Mu. Ku ingin tetap di sini dan memandang indah wajah-Mu. Dan memandang indah wajah-Mu. Pertolongan kita pagi ini datang dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi serta sekalian isinya. Ia yang memeliharakan kesetiaannya sampai selama-lamanya, dan Ia tidak pernah meninggalkan kita perbuatan tangannya. Turunlah atas saudara-saudara semua kasih karunia dari Allah Bapa, damai sejahtera dari Yesus Kristus di dalam Roh Kudus.
Tuhan, kami bersyukur ya Yesus atas anugerah-Mu dalam kehidupan kami Tuhan, di mana lawatan-Mu turut bekerja atas hidup kami Tuhan, sehingga hari ini kami kembali berkumpul Tuhan untuk datang beribadah di hadapan-Mu. Kiranya Tuhan Yesus yang selalu senantiasa mengurapi setiap kami anak-anak-Mu Tuhan, Engkau lingkupi kehidupan kami Tuhan, biarlah ibadah kami ini berkenan di hadapan-Mu. Dan saat ini ya Bapa, kami mau memuji Engkau, biarlah Engkau Tuhan Yesus yang turut bekerja atas hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur, haleluya, amin. Mari kita pujikan pujian dengan-Mu Tuhan. Tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu, Kau pegang hidupku. Sepenuh jiwaku ku yakin dan percaya, Kau tuntun langkahku. Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu, Kau pegang hidupku. Sepenuh jiwaku ku yakin dan percaya, Kau tuntun langkahku. Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya.
persilakan untuk duduk kembali. Saat ini kita mau siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Sebelumnya mari kita pujikan pujian, Kusiapkan Hatiku Tuhan. Siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah, dahulu sekarang selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah, dahulu sekarang selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Saya ajak semuanya untuk bangkit berdiri. Tuhan
hambanya dipersilahkan. Penolong hidupku, ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Mari kita berdoa Bapak Ibu. Bapa dalam surga, sungguh kami bersyukur ya Tuhan. Oleh firman-Mu kami boleh melihat keagungan-Mu. Kami boleh melihat betapa besar kemurahan-Mu bagi kami ya Tuhan. Kami boleh mendapatkan kekuatan ketika kami boleh merenungkan kebenaran firman-Mu. Di hari-hari yang boleh kami lalui, kami boleh menjalani mungkin berdasarkan kekuatan kami sendiri, tetapi saat ini kami menyadari bahwa kami manusia yang lemah. Biarlah Engkau Tuhan menolong kami, supaya kami kembali lagi mengingat Engkau. Pada momen ini ya Tuhan, biarlah kami boleh terus mengingat Engkau, kebesaran-Mu di dalam kehidupan kami. Tolong kami saat ini ya Tuhan, kami yang sudah memuji-muji Tuhan, kami mau merenungkan firman-Mu. Biarlah Tuhan sendiri berbicara bagi kami. Biarlah kami boleh terus hidup di dalam kecintaan kami akan Engkau ya Tuhan. Biarlah kami boleh melihat akan keindahan firman-Mu melalui Alkitab-Mu ya Tuhan. Tolong kami jemaat Tuhan, biarlah urapan daripada Roh Kudus boleh tercurah di hati kami. Berkati hamba-Mu juga ya Tuhan, beri kekuatan dan hikmat yang daripada-Mu, dan biarlah Engkau sendiri yang berbicara. Dalam Kristus Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Selamat pagi, shalom Bapak Ibu. Masih ada sukacita enggak sih? Amin ya. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, saya ucapkan dulu Happy Mother's Day untuk para ibu-ibu. Selamat Hari Ibu. Terus berkarya bersama dengan Tuhan, jadi berkat dalam keluarga, di lingkungan, dimanapun kita berada. Beri aplaus dong buat ibu-ibu semua. Ya. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, saya menyampaikan kebenaran firman Tuhan pada kesempatan ini. Kita akan melihat sebuah tema tentang saya tersinggung. Mungkin PowerPoint-nya bisa ditampilkan. Nah, saya memulai sebuah kalimat yang saya kutip dari Kyle Edelman di bukunya Grace Greater. Saya coba bacakan, nanti kita coba baca bersama-sama. Saya coba baca sebagai pendahuluan. Orang yang paling kita kasihi paling mungkin melukai kita secara mendalam. Pernah saya katakan di atas mimbar ini. Slide keduanya. Oke, kita baca bersama-sama Bapak Ibu. Pelan-pelan aja. 1, 2, 3. Orang yang paling kita kasihi paling mungkin melukai kita secara mendalam. Bapak Ibu setuju nggak dengan kata-kata ini, kutipan ini? Setuju. Berarti kita adalah korban ya. Saya juga mengalami di dalamnya. Saya ada di dalam hal ini. Karena kenapa? Di dalam lingkungan kita, tidak jauh-jauh, bukan di luar rumah kita, tetapi di dalam circle-nya kita, di dalam rumah tangga kita, orang-orang yang melakukan hal yang gak benar terhadap kita, melukai kita, menyinggung perasaan kita, itu siapa sih? Orang-orang yang kita kasihi. Siapa? Entah ayah, ibu, anak-anak. Tidak sedikit anak-anak. Saya pernah pelayanan mahasiswa di Malang Bapak Ibu beberapa tahun yang lalu. Ketika memulai tahun pelajaran baru, maka ada istilahnya semacam ibadah
tetapi khusus anak-anak Kristen, maka ada satu momen, ada satu sesi namanya hati Bapa. Dari sekian banyak anak, 90% anak-anak yang kuliah di Malang, mungkin ada 10% yang tidak mau mengaku, mereka berkata bahwa ada rasa benci, luka batin kepada orang tua mereka. Karena kenapa? Mereka tidak mengalami yang namanya hati seorang bapa di dalam keluarga. Anak-anak tidak mengalami kebersamaan dengan keluarga terhadap orang tua, terhadap ayah dan ibu. Kemudian sebaliknya, orang tua juga mengalami sakit hati kepada anak-anaknya. Itu adalah ruang lingkupnya hanya itu-itu saja. Kemudian ayah menyakiti hati seorang ibu. Ibu juga tidak menghormati ayah. Dan begitu pula sebaliknya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, akhir dari semuanya itu adalah muncul yang namanya dendam, luka batin, sakit hati, dan bisa berujung kepada pembunuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, dari buku ini saya melihat sebuah maksudnya di dalam hal itu dijelaskan tentang betapa besar anugerah Allah, kasih karunia Allah jauh melebihi daripada dosa-dosa kita. Bapak Ibu, bila Bapak Ibu tergerak, silakan baca buku ini, ada di Perkantas. Saya tidak endorsement Bapak Ibu ya, tetapi memang ini membantu kita bagaimana kita bisa melihat anugerah Allah di dalam kehidupan kita. Maka Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, saya tidak mencoba untuk mengungkit mungkin ada masa lalu kita. Mungkin kita berkata, kok pembahasan kali ini membahas masa lalu, membuat hati saya mengingat kembali rasa sakit itu. Tidak Bapak Ibu. Tetapi mari kita melihat bahwa ada anugerah Tuhan yang jauh lebih besar yang sudah kita alami. Jadi saat ini mungkin kita berkata bahwa ini adalah kabar nggak mengenakan, tetapi juga nanti menjelang akhir khotbah, maka saya juga menyampaikan ada kabar baik bagi kita. Maka Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, seorang tokoh Alkitab dalam Perjanjian Lama ini cukup terkenal orangnya. Dia juga mengalami pengkhianatan. Dia mengalami kayak pengkhianatan dari orang-orang di sekitarnya. Siapa dia? Mari kita baca Bapak Ibu di dalam Alkitab kita di Mazmur 55. Mazmur 55 ayat 13 sampai ayatnya yang ke-15. Saya sudah tulis, saya sudah buat PowerPoint-nya. Kita baca secara silih berganti, saya ayatnya yang ke-13, Bapak Ibu nanti ayat 14 dan ayat 15. Kita baca secara bersama-sama. Mazmur 55, saya mulai ayat 13. Kalau musuhku yang mencela aku masih dapat menanggungnya. Kalau pembenciku yang membesarkan diri terhadap aku masih dapat menyembunyikan diri terhadap dia. Tetapi engkau orang yang dekat dengan aku, temanku dan orang kepercayaan. Kita baca bersama-sama. Kami yang bersama-sama bergaul dengan baik dan masuk rumah Allah di tengah-tengah keramaian. Amin untuk pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ada dua garis besar, poin besar yang perlu saya sampaikan kepada kita terkait firman Tuhan pagi ini, yaitu tentang bagaimana sih dan apa sih latar belakang daripada Mazmur 55 ini. Kemudian yang kedua nanti kira-kira apa sih yang menjadi gospel connection atau hubungan Injil terhadap Mazmur 55 ini. Nah, maka Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita melihat yang pertama-tama adalah latar belakang. Kita bisa melihat bahwa di dalam Mazmur yang kita baca ini adalah merupakan Mazmur ratapan ya, Mazmur keluhan. Coba Bapak Ibu baca dari ayat pertama sampai ayat terakhir. Orang tua saya, papa saya itu selalu suka sekali pasal ini. Dia terus mencari ke teman-temannya, apa sih ketika kita punya musuh, kira-kira ayat Alkitab mana yang perlu kita baca dan kita hafal dan perlu kita ulang-ulang setiap hari. Papa saya senang pasal ini. Dia jadikan sebagai mantra. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, saya tidak mengajak kita jadikan juga mantra hal ini. Karena firman Tuhan ini tidak hanya terbatas di pasal 55 ini. Nah, Mazmur ini, khusus 55 ini adalah merupakan mazmur ratapan atau keluhan. Berisikan tentang apa? Permohonan. Berisikan tentang doa Daud kepada Tuhan. Tentu kita bertanya-tanya di ayat itu, siapa sih yang dimaksudkan oleh Daud? Orang-orang yang dekat dengan dia, yang berusaha mengkhianati dia. Nah, bila kita membaca secara keseluruhan
pasal ini sungguh-sungguh baik sekali Bapak Ibu, bagus sekali. Memang panjang, tetapi isinya sangat bagus sekali. Jauh melebihi daripada cerita daripada sinetron, jauh melebihi daripada cerita di film-film. Jadi Bapak Ibu silakan membaca. Ketika saya membaca secara keseluruhan dari pasal ini, maka saya teringat sebuah kata, sebuah kalimat yang sudah umum kita dengar, yakni musuh dalam selimut. Bapak Ibu tahu ya, musuh dalam selimut. Saya mencoba mencari di internet apa sih maksud daripada musuh dalam selimut. Ada 3 hal. Yang pertama, orang terdekat yang diam-diam berkhianat. Kemudian yang kedua, mempunyai musuh yang dekat dengan kita dan dapat mencelakai kita. Kemudian 3, musuh dalam kalangan sendiri. Nah, secara singkatnya bahwa sederhananya begini, bahwa musuh dalam selimut itu adalah tidak jauh-jauh dari lingkungan kita. Orang-orang di sekitar kita, orang yang kita kenal, orang-orang yang kita tahu, mereka adalah pengkhianat atau menusuk kita dari belakang. Kalau bahasa kerennya sekarang adalah engkau menikung aku. Kalau ada hubungan-hubungan yang lain, mungkin dia menikung temannya, punya pacar, kemudian dia tikung pacar temannya dan lain sebagainya. Hingga muncul engkau menikung aku. Maka Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, hal serupa ini yang dialami oleh Daud. Banyak penafsir mengatakan bahwa siapa sih orang-orang yang dikatakan oleh Daud ini? Maka ada 2 orang yang dikatakan oleh para penafsir, mengatakan bahwa ada 2 orang. Yang pertama adalah Absalom dan yang kedua adalah Ahitofel. Bapak Ibu tahu siapa kedua orang ini? Nanti kita akan lihat. Bagi kita yang sudah pernah mendengarkan akan cerita ini, jangan bosan-bosan Bapak Ibu, saya akan mencoba menceritakan secara singkat. Tetapi bagi Bapak Ibu yang belum mendengar cerita ini, silakan Bapak Ibu mencoba membaca nanti di 2 Samuel, kisahnya bagus sekali, di pasal 3 sampai di pasal 18. Di situ dikisahkan tentang kedua orang ini. Mungkin ada di pasal-pasal sebelumnya juga, silakan Bapak Ibu membaca. Nah, yang pertama Absalom. Siapa sih Absalom ini? Absalom ini adalah anak Daud, anak kandung Daud dari istrinya, yaitu adalah seorang perempuan asing yang namanya Maachab. Kemudian dia juga apa yang dilakukan? Dia pernah membunuh saudara tirinya, yaitu adalah Amnon. Kenapa dia membunuh? Dia memiliki rasa benci, dia memiliki dendam kepada Amnon karena Amnon sudah memperkosa adiknya. Sehingga apa yang dilakukan oleh si Absalom? Dia membunuh Amnon, lalu dia kabur dari istana. Kemudian apa yang terjadi? Daud itu marah kepada si Absalom. Beberapa tahun kemudian dia mengungsi di daerah Gesur si Absalom ini. Kemudian dia kembali lagi ke istana. Si Absalom ini mendapatkan ampun atau maaf dari si Daud. Tetapi kita coba perhatikan Bapak Ibu, sekalipun dia sudah dimaafkan, justru orang yang mendapatkan maaf ini adalah yang berkhianat kepada Daud. Siapa? Hubungan mereka apa? Hubungan anak, darah dagingnya sendiri. Dia mencoba buat makar kepada orang tuanya sendiri. Kemudian apa yang terjadi lagi? Apa yang dilakukan oleh Absalom? Sungguh ironis sekali ketika saya membaca kisah ini. Dia mencoba berbuat zina kepada siapa? Gundik-gundik ayahnya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, akhir dari kehidupan Absalom, dia dibunuh oleh Yoab. Itu orang pertama. Kemudian orang kedua, yaitu adalah Ahitofel. Ahitofel ini siapa? Dia adalah penasihat daripada Raja Daud. Dia adalah orang yang cukup disegani di istana. Kemudian ada hal yang mengejutkan ketika saya membaca komentar Bapak Ibu. Ternyata Ahitofel ini adalah kakek daripada Betseba. Baru saya tahu minggu ini, ternyata dia adalah kakek daripada Betseba. Siapa Betseba? Istri Uria, yang ujung-ujungnya nanti si Daud ambil istri si Uria ini setelah dia membunuh Uria kan. Kemungkinan di dalam hal itu muncul yang namanya dendam. Memungkinkan. Kita melihat akhir daripada kehidupan daripada Ahitofel, dia juga dibunuh. Bunuh diri maksudnya. Kemudian apa yang dia lakukan? Dia yang mempengaruhi si Absalom ini untuk berzina kepada gundik-gundik ayahnya. Maka Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, apa pelajaran penting yang kita pelajari dari kedua orang ini? Hanya satu hal yang saya pelajari dari ini. Mungkin ada yang lain, tetapi satu ini yang menurut saya, yang mengena di hati saya, yang saya renungkan adalah ambisi yang gak sehat sama sekali.
ambisi yang tidak sehat, keingin untuk berkuasa, maka dia mengorbankan segala sesuatu demi mencapai apa yang dia inginkan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dalam lingkungan kita, mungkin di dalam pemerintahan kita sekarang ya saya tidak terlalu masuk di dalam dunia pemerintah, tetapi kalau kita berpikir bahwa bagaimanapun jeleknya pemerintah sekarang, kita tidak punya hak untuk menjatuhkan pemerintah. Tetapi tidak sedikit orang-orang yang menjatuhkan pemerintah yang berbuat makar. Benar gak sih? Kita bisa melihat. Saya bukan ada di dalam posisi pro dan kontra, tidak. Tetapi kita melihat bahwa tugas kita itu bukan untuk menjatuhkan mereka yang berkuasa. Tidak, tetapi bagaimana kita membangun bersama-sama bangsa ini. Itu secara global. Tetapi bagaimana kita lihat di dalam gereja kita? Apakah ada orang-orang yang berbuat seperti begini? Banyak Bapak Ibu. Para pendeta, para majelis, semua jemaat Tuhan mengalami hal ini. Mungkin kita berpikir bahwa masa sih anak-anak Tuhan berlaku begitu? Ini kenyataannya. Banyak gereja-gereja yang pecah gara-gara apa? Ingin berkuasa. Banyak orang yang menjatuhkan satu dengan yang lain antara anak dan orang tua di dalam satu gereja sehingga mendirikan gereja masing-masing. Bapak Ibu tahu kan? Pasti kita tahu akan hal ini. Maka Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, saya mau mengatakan bahwa kebenaran tidak lagi menjadi prioritas karena keserakahan telah membutakan mata. Mata, bukan mata secara fisik saja, tetapi mata hati. Nah, dari peristiwa yang sudah dialami oleh Daud, kita perhatikan di ayat 2 sampai ayatnya ke-9, di situ tertulis tentang keluhan-keluhan Daud. Dia berdoa kepada Tuhan, Tuhan, dengarkanlah doaku. Janganlah engkau jauh daripada aku. Dia terus memohon kepada Tuhan. Bahkan rasa-rasanya ketika dia punya sayap, dia berkata di ayat 7, dia berkata bahwa seandainya saya punya sayap, saya ingin berlari mencari perlindungan. Saya ingin tidak mau bergabung dengan orang-orang yang merancang kejahatan terhadap saya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, di sini kita melihat tempat pelabuhan daripada Daud, yaitu adalah berseru kepada Tuhan. Bahkan di ayat 10 dia mencoba berseru kepada Tuhan, Tuhan, mohonlah bila sekiranya engkau mengacaukan orang-orang ini. Tetapi coba kita perhatikan apakah Tuhan berespon? Alhasil tidak. Apakah Daud berhenti memohon kepada Tuhan? Tentu tidak. Satu hal yang pasti, penyertaan Tuhan pasti bagi dia, bagi hidupnya. Sekalipun dia melewati badai penderitaan, lembah penderitaan, tetapi satu yang pasti dia terus berpegang dan bermohon kepada Tuhan. Di ayat 20C nanti Bapak Ibu, di situ dijelaskan bahwa orang-orang fasik ini adalah orang-orang yang tidak takut akan Allah. Jelas, berarti orang-orang yang gak takut akan Tuhan, mereka ini adalah orang-orang yang memberontak. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dilanjutkan di ayat yang kita baca 13 dan 15, Daud mengatakan, tidak apa-apa bila orang-orang yang melakukan itu adalah orang musuh-musuh saya, nggak masalah, saya bisa membunuh mereka. Tetapi ini loh orang-orang di sekitar saya, orang-orang yang saya kasihi, orang-orang yang saya percaya, kenapa sih mereka harus melakukan hal yang jahat terhadap saya? Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, dia tidak punya hak untuk membalas, tetapi dia terus datang kepada Tuhan. Dia begitu mudah untuk membunuh orang-orang ini, tetapi dia tahu bahwa haknya hanyalah berserah kepada Tuhan. Dari sekian kisah yang kita baca ini, maka kita melihat apa sih hubungan daripada Injil. Coba perhatikan Bapak Ibu, ini kabar baik bagi kita. Di Mazmur 50 ini kita tahu bahwa Daud ini adalah merupakan tipologi daripada Kristus ya. Tipologi daripada Kristus. Dari serangkaian pergumulan yang dialami oleh Daud itu sendiri, dia dikhianati oleh orang-orang yang dia kasihi, dia mungkin mau dibunuh oleh orang-orang yang dia percaya. Maka kita juga melihat apa hubungan Injil. Kita lihat apa yang Kristus sudah lakukan. Siapa yang mengkhianati Daud? Orang-orang terdekatnya, Absalom dan Ahitofel. Kemudian, siapa yang mengkhianati Yesus? Siapa? Yudas. Apakah hanya Yudas yang berbuat salah? Si Petrus juga pernah menyangkal dia.
Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, orang di sekitar Yesus adalah orang yang menyakiti, kemungkinan bisa menyakiti hati Tuhan. Maka Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, saya mengingatkan kita kembali tentang kutipan dari awal, bahwa orang yang paling kita kasihi paling mungkin melukai kita secara mendalam. Satu hal lagi Bapak Ibu yang perlu kita tahu, bahwa Ahitofel ini, dia kan akhir hidupnya kan bunuh diri kan, gantung diri. Kemudian kita melihat juga bagaimana akhir daripada kehidupan daripada si Yudas. Itu adalah dia bunuh diri juga. Maka Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ini adalah hubungan Injil di dalam pasal 55 ini. Apakah berhenti sampai di situ? Tidak. Apa yang membedakan antara Daud dengan Yesus? Ketika Daud mengalami hal ini, maka dia berseru kepada Tuhan, memohon Tuhan untuk membalaskan apa yang sudah dialami. Tetapi kita lihat apa yang dilakukan oleh Yesus. Ketika Yesus mengalami pengkhianatan, apakah dia memohon kepada Tuhan untuk balaskan hal ini? Tidak. Justru dia yang naik ke atas kayu salib dan mati bagi orang-orang yang berkhianat itu kepadanya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus, ini adalah kabar gembira, bukan? Ini adalah kabar gembira. Walaupun dalam perjanjian lama, tetapi kita juga melihat hubungan Injil itu di dalam perjanjian baru. Sementara Tuhan Yesus, dia bersedia mati bagi orang-orang yang berkhianat kepadanya. Satu ungkapan, satu perkataan Tuhan Yesus ketika dia di atas kayu salib, dia berkata bahwa Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ini adalah kekayaan, kemewahan akan Injil. Kita mendapatkan pengampunan itu, tetapi pengampunan itu tidak berhenti di kita. Anugerah itu tidak hanya berhenti di kita. Kita yang sudah mengalami anugerah Allah, maka kita juga berhak membagikan akan kabar baik ini bagi orang lain. Saya terus diingatkan kembali tentang buku ini. Ada dua hal. Yang pertama, bahwa Tuhan Yesus mengetahui segala sesuatu yang Anda perbuat. Tapi ingat, perhatikan kata terakhir ini. Tapi dia ingin memastikan Anda tahu bahwa kasih karunia-Nya jauh lebih besar. Ingat Bapak Ibu, Tuhan Yesus tahu apa yang kita lakukan, dosa-dosa yang kita sudah lakukan. Tetapi anugerah Tuhan, kasih karunia Tuhan jauh melebihi daripada itu. Dilanjutkan lagi Bapak Ibu, tidak ada perbuatan yang begitu buruk yang tidak bisa ditutupi oleh kasih karunia. Kasih karunia selalu jauh lebih besar dari apapun. Bapak Ibu, bukan kita menggampangkan anugerah Allah, tidak. Tetapi bagaimana kita mencintai Allah sehingga kita bisa menghidupi anugerah ini. Mungkin kita melihat masa lalu saya itu begitu bobrok, tetapi kita melihat bahwa ada anugerah Allah yang jauh lebih besar daripada masa lalu saya. Hendaknya kabar baik ini adalah merupakan hal yang istimewa yang sudah kita terima selama ini. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita punya hak melepaskan pengampunan bagi orang-orang yang sudah berkhianat kepada kita. Kristus sudah mati bagi orang yang berkhianat kepada kita, dan Kristus juga mati bagi kita, orang-orang yang berkhianat. Jangan pikir bahwa kita adalah bukan pengkhianat. Kita adalah pengkhianat Tuhan loh. Dari sikap kehidupan kita setiap hari, tetapi justru Tuhan mati bagi kita. Kita memperoleh akan pengampunan itu. Maka Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, apa poin yang kita pelajari dari hal ini? Ada dua poin penting yang saya renungkan Bapak Ibu. Yang pertama adalah hidup yang berserah. Yang pertama adalah hidup yang berserah. Daud dalam kondisi ketakutan dan gemetar, namun dia tahu kemana dia berlabuh. Dan satu hal yang luar biasa dalam pasal ini, coba kita perhatikan di ayat 23. Si Daud mencoba mengajak kita tentang suatu ajakan yang pasti. Di ayat 23 ini berkata bahwa, serahkanlah kuatirmu kepada Tuhan, maka ia akan memelihara engkau. Tidak untuk selama-lamanya dibiarkannya orang benar itu goyah. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ketakutan, gemetaran tidak terelakkan bisa kita alami, benar gak sih? Setiap hari kita mengalami ketakutan, tetapi ada satu yang membedakan antara ketakutan kita dengan orang-orang di luar sana. Orang percaya, anak-anak Tuhan mengalami ketakutan, tetapi mereka tidak hidup di dalam ketakutan. Inilah yang membedakan itu sebenarnya. Banyak orang yang takut kematian, banyak orang yang takut bagaimana hari esok. Tetapi ingat, pergumulan terbesar kita yaitu adalah maut. Kristus sudah kalahkan. Kristus sudah menang atas maut. Maka Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kita mengalami ketakutan, tetapi ada satu yang membedakan antara ketakutan kita dengan orang-orang di luar sana. Orang percaya, anak-anak Tuhan mengalami ketakutan, tetapi mereka tidak hidup di dalam ketakutan. Inilah yang membedakan itu sebenarnya. Banyak orang yang takut kematian, banyak orang yang takut bagaimana hari esok. Tetapi ingat, pergumulan terbesar kita yaitu adalah maut. Kristus sudah kalahkan. Kristus sudah menang atas
kebutuhan kita ini adalah sekarang adalah belajar berserah. Belajar berserah kepada Tuhan, dan ini dibutuhkan proses dan kerendahan hati. Kenapa? Kita masih hidup di dalam ego. Kita masih hidup di dalam ego. Coba perhatikan Bapak Ibu tadi pagi ya, atau semenjak beranjak dari rumah, Bapak Ibu berdoa enggak sih? Mungkin kita sudah berdoa, mungkin ada juga yang enggak berdoa. Mungkin setiap hari-hari kita melalui itu hanya berdasarkan kekuatan sendiri, dan itu adalah ego kita. Belajar berserah kepada Tuhan dibutuhkan yang namanya pengorbanan. Maka Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, berserah kepada Tuhan jauh lebih aman dibanding mengandalkan diri sendiri. Mari kita memulai setiap hari-hari kita, setiap momen untuk berserah kepada Tuhan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, tetap membangun intimasi dengan Tuhan dan relasi dengan Tuhan. Saya mau mengatakan begini Bapak Ibu. Bagi Daud, membalas kejahatan dengan kejahatan bila itu niatnya pasti bisa. Pasti bisa. Karena kenapa? Si Goliat aja dia bisa bunuh. Apalagi musuh-musuh orang-orang terdekatnya ini dia bisa lakukan saja. Tetapi kita bisa melihat di sini bahwa Daud tahu apa yang jauh lebih mulia daripada itu. Karena kenapa? Dia punya relasi dengan Tuhan. Dia punya intimasi dengan Tuhan. Apa yang dia lakukan? Berserah. Mengadu kepada Tuhan. Tuhan, ini loh orang-orang yang menyakiti aku. Ini loh orang-orang yang berkhianat terhadap aku. Apa yang harus aku lakukan? Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, relasi yang baik dengan Allah membuat kita sadar dan peka akan kehendaknya. Dan inilah yang dialami oleh Daud. Seberapa besar penderitaan yang kita alami? Coba kita hitung-hitung Bapak Ibu. Seberapa besar orang-orang yang mengkhianati kita? Coba kita lihat dibandingkan dengan Daud ini. Adakah kita jauh lebih berat pergumulan kita yang kita alami dibanding Daud? Tentu kita hanya sekelumit. Pergumulan kita hanya sekelumit dibanding apa yang dialami oleh Daud. Maka Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, badai hidup itu boleh ada. Pergumulan itu boleh ada. Tetapi bersama Kristus kita mengalami yang namanya ketenangan. Mari kita terus jaga relasi kita dengan Tuhan. Kita diuji di setiap waktu. Pertanyaannya, kemana engkau berlabuh? Kemana kita berlabuh? Berdasarkan diri sendiri, orang lain, atau kepada Tuhan? Mungkin tatkala kita melihat bahwa diri kita itu begitu miris sekali. Kehidupan saya kok begitu sangat tidak enak. Orang lain itu jauh lebih enak daripada kita. Tidak Bapak Ibu. Kalau kita berpikiran dengan hal itu, mungkin kita terlalu mengasihani diri sendiri. Kita terlalu mengasihani diri sendiri. Saya pernah mengalami hal ini. Saya bahkan menyalahkan bahwa kenapa sih hidup orang lain itu jauh lebih enak daripada kehidupan saya. Aku terlalu melihat diri saya sendiri. Sehingga muncul yang namanya mengasihani diri sendiri. Tatkala kita melihat Tuhan itu sebagai hakim yang tidak adil. Tuhan itu tidak care dengan kita, tidak peduli dengan kita. Untuk apa kita berdoa semalam suntuk, setiap hari, tetapi itu juga nggak ada jawaban sama sekali. Doa-doa kita itu tidak ada manjurnya sama sekali. Justru penderitaan yang terus ada di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu, saya mau mengatakan kepada kita di dalam Roma pasal 5 ayat 3-6, tidak ada di slide, tetapi saya coba bacakan. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita orang-orang durhaka pada waktu yang ditentukan oleh Allah. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, salah satu keunikan kekristenan yang tidak dimiliki oleh kepercayaan lain adalah ketika dia menghadapi, ketika dia ketika dia ada di dalam proses ini, penderitaan, mungkin sakit penyakit, maka orang Kristen itu melihat bahwa apa sih karya Tuhan di balik penderitaan itu. Banyak orang di luar sana yang tidak melihat akan hal ini. Mereka cenderung apa? Putus asa. Mereka cenderung apa? Menyalahkan Tuhan. Tidak sedikit orang-orang yang meninggalkan Tuhan ketika mereka di dalam posisi begini. Tetapi kita orang Kristen, kita diingatkan bahwa penderitaan, masalah hidup, tujuannya apa? Ketekunan, tahan uji, dan pengharapan di dalam Kristus. Satu tokoh fenomenal di dalam Alkitab, Bapak Ibu, dalam Perjanjian Lama,
yakni Ayub, kita pasti tahu kisah kehidupannya. Apa yang dialami oleh Ayub kita pasti tahu. Dia dikhianati oleh istrinya, ditinggalkan oleh sahabat-sahabatnya, anak-anaknya mati, dan semua kepunyaannya ludes semua. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, dia pernah berkata di dalam Ayub pasal 23 ayat 10. Coba kita lihat. Mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Karena ia tahu jalan hidupku, seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, inilah pengharapan kita. Pemurnian iman kita ketika kita mengalami berbagai penderitaan hidup. Adakah kita putus asa, down, dan kemudian kita tidak mau percaya lagi kepada Tuhan? Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, jangan kita menjadi orang Kristen yang kaleng-kaleng kata anak-anak sekarang, Bapak Ibu. Tetapi mari kita menjadi anak-anak Kristen yang utuh di dalam Tuhan. Berbagai penderitaan yang kita alami, saya juga mengalami hal yang sama, mungkin kadarnya berbeda-beda Bapak Ibu. Tetapi ketika kita melihat bahwa apa sih maksud Tuhan di balik penderitaan itu? Itu adalah untuk memurnikan kita sampai pada akhirnya. Amin. Untuk kebenaran firman Tuhan, biarlah kita terus diproses bersama-sama dengan Tuhan. Kita dikhianati oleh orang-orang yang kita kasihi, yang mengasihi kita juga. Tetapi ingat, anugerah Tuhan jauh lebih besar daripada kita. Penderitaan hidup boleh ada, tetapi ingat, kita tidak hidup di bawah bayang-bayang ketakutan, tetapi kita hidup di bawah bayang-bayang kebebasan di dalam Kristus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur ya Tuhan, pagi hari ini kami boleh merenungkan kebenaran firman-Mu. Ampuni kami Tuhan bila kami tidak bisa melihat karya Tuhan di balik segala sesuatu yang kami alami. Kami cenderung ciut, kami cenderung menyalahkan diri sendiri dan bahkan menyalahkan Tuhan. Ketika ada orang-orang yang kami kasihi berusaha berkhianat kepada kami pun begitu lemah menyalahkan diri sendiri, bahkan menyalahkan Tuhan. Ampuni kami ya Tuhan. Saat ini kami sudah belajar bahwa bagaimana kami boleh berserah kepadamu, bagaimana kami pun terus intimasi dengan Tuhan, dan sehingga kami pun boleh melihat bahwa Engkau berkarya di dalam hidup kami. Engkau berkarya di dalam segala sesuatu yang kami alami. Terima kasih Tuhan, tolong kami, iman kami Engkau pelihara. Tuntun kami menjalani setiap hari di mana kami berada ya Tuhan. Berkati seluruh jemaat-Mu, biarlah mereka terus hidup di dalam anugerah-Mu dan kemurahan-Mu. Dalam Kristus Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Selamat pagi sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Saya akan membacakan pengumuman pada hari ini. Yang pertama, bagi sidang jemaat dipersilahkan memberikan persembahan untuk dana perkabaran Injil yang nanti akan diambil melalui kantong persembahan. Yang kedua, untuk iuran kematian Bapak Ibu Saudara bisa membayarnya melalui Bapak Yudi. Kami mengingatkan bahwa Kamis 13 Mei 2021 adalah hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Jadi jemaat nanti ada ibadah di gereja dimulai pada jam yang sama, yaitu jam 9 pagi. Jadi saya ulang lagi, Kamis 13 Mei 2021 tanggal 13 besok akan ada ibadah kenaikan Tuhan Yesus Kristus jam 9 pagi. Ya, jadi tanggal itu bertepatan juga dengan hari raya saudara-saudara kita yang lain yang merayakan ya. Tapi bagi kita juga mengingat bahwa ibadah kenaikan Tuhan Yesus Kristus juga mengingatkan kepada kita semuanya bahwa itu penting bagi kita. Persembahan hari ini akan dikumpulkan oleh Ibu Arthur, kemudian Saudari Fani, dan saya juga minta tolong nanti Grace mengambil untuk persembahan yang di atas ya.
Kami persilakan maju ke depan untuk para petugas yang ditunjuk. Kantong biru untuk dana pekabaran Injil. Sebelum persembahan dijalankan, kita membaca firman Tuhan dari 1 Petrus 2 ayat yang ke-24. Demikian firman Tuhan. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Amin, firman Tuhan. Jadi pemberitaan untuk pengampunan dosa itu dilakukan melalui pekabaran Injil, dan kita telah menerima pemberitaan Injilnya sehingga kita boleh diselamatkan. Pada kesempatan hari ini diambil persembahan untuk PI. Kita tahu ada 5 pos PI di tempat kita yang hidupnya memerlukan bantuan dari kita semuanya. Biarlah persembahan hari ini boleh menguatkan kita semuanya, sehingga pekerjaan Tuhan di pos-pos PI yang ada dapat menjangkau jiwa-jiwa yang belum diselamatkan. Mari kita berdoa untuk persembahan hari ini. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih untuk kesempatan yang Tuhan berikan pada kami hari ini. Engkau memberikan kesempatan untuk memberikan persembahan hari ini. Kiranya persembahan hari ini boleh memuliakan nama Tuhan, supaya pekerjaan Tuhan di tempat ini berkenan di hadapan Tuhan, supaya banyak jiwa-jiwa baru melalui dana penginjilan ini, nama Tuhan boleh dipermuliakan. Terima kasih ya Tuhan, kami menyerahkan jemaat-Mu supaya jemaat-Mu hidup di dalam pemeliharaan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Sambil persembahan dijalankan, kita akan memuji Tuhan. Sungguh ku bangga Bapa, punya Allah seperti Engkau. Sungguh ku bangga Yesus, atas segala pengorbananmu. Tak ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan dan beriku pengharapan. Kini ku persembahkan apa yang aku miliki. Memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Jemaat kami persilakan bangkit berdiri. Sungguh ku bangga Bapa, punya Allah seperti Engkau. Sungguh ku bangga Yesus, atas segala pengorbananmu. Tak ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan dan beriku pengharapan. Kini
Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, kami kembali kepada Tuhan mengucap syukur, terima kasih untuk ibadah pada hari ini. Engkau sudah berkenan hadir di tengah-tengah kami ya Tuhan. Kami bersyukur bahwa Tuhan mengajarkan kepada kami. Tidak sepatutnya kami mendendam, tidak sepatutnya kami menyakiti diri kami sendiri. Kami tahu Tuhan bahwa di dalam kehidupan ini kami sering menghadapi kekecewaan yang membawa kepada kami mengalami sesuatu yang menyakitkan di hati kami. Tapi pada hari ini Engkau mengajari kami semuanya Tuhan bahwa itu tidak perlu, karena Tuhan sudah mengampuni kami semuanya. Kami tahu orang-orang yang dekat dengan kami Tuhan sering menyakiti hati kami. Tapi Tuhan mengajarkan kepada kami hari ini, kami harus melepaskan pengampunan supaya kami hidup di dalam damai bersama Tuhan. Kami menyerahkan saudara-saudara kami, orang-orang yang terdekat dengan kami ke dalam tangan Tuhan. Kiranya Tuhan menolong mereka semuanya. Kiranya Tuhan tetap memberikan damai sejahtera, memberikan pengampunan kepada mereka, supaya orang-orang yang terdekat dengan kami Tuhan yang sering menyakiti kami, kiranya Tuhan lepaskan, Tuhan bebaskan dari segala yang buruk. Terima kasih ya Tuhan, kami tahu pengampunan sudah Tuhan berikan kepada kami semuanya di atas kayu salib. Hari ini juga kami melepaskan pengampunan itu Tuhan, supaya ada damai sejahtera, damai antara kami dengan Engkau ya Tuhan, damai dengan sesama kami, dengan orang-orang yang terdekat dengan kami. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih hamba-Mu yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Kiranya Tuhan tambah-tambahkan hikmat, pengetahuan, bahkan kasih sayang yang datang dari Tuhan sendiri. Kami menyerahkan juga jemaat yang pada hari ini tidak hadir karena berbagai macam alasan. Kiranya Tuhan menolong mereka semuanya. Berkat-Mu juga turun atas mereka semuanya. Tuhan memelihara mereka semuanya dengan kecukupan, dengan segala sesuatu yang sudah Tuhan persiapkan untuk mereka. Terima kasih, tidak ada satupun yang Tuhan tinggalkan. Semuanya tetap Tuhan pelihara. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan bangsa dan negara kami Indonesia ini ke dalam tangan Tuhan. Kiranya berkat Tuhan tetap ada pada bangsa dan negara kami. Para pemimpin bangsa kami, bila Engkau sendiri yang menguasai mereka, Engkau sendiri yang memimpin mereka, supaya para pemimpin bangsa kami bertindak arif, bijaksana, bertindak benar di dalam melakukan segala kebijakannya Tuhan. Terima kasih Engkau hindarkan bangsa kami dari malapetaka, dari bencana-bencana, dari segala hal yang buruk. Terima kasih Engkau tetap menjagai bangsa ini dengan kesatuan dan kerukunan ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kami sebentar lagi akan meninggalkan tempat ini. Kami mohon Engkau tetap menyertai kami semuanya. Di dalam nama Tuhan dan Juru Selamat kami, Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Arahkan pandangan kita kepada Tuhan. Tuhan memberkati engkau. Tuhan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kepadamu kasih karunia-Nya. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu, memberikan damai sejahtera. Sekarang pulanglah di dalam damai sejahtera dari Allah Bapa, di dalam kasih karunia dari Yesus Kristus, dan di dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai saudara-saudara semua, mulai saat ini sampai Yesus datang kembali. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa di dalam surga, ku berterima kasih.
Silakan duduk dan doa teduh.